Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tugas yang diberikan oleh dosen saya, dan materinya adalah desain penelitian. Simak baik-baik ya teman-teman. Desain penelitian rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 1. Populasi dan sampel. 2. Jenis data. 3. Definisi operasional. 4. Metode analisis data. Definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, di sini juga ada macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran. 1. Skala nominal. 2. Skala ordinal. 3. Skala interval. 4. Skala rasio. Nah, di sini akan ada penjelasan skala dan saya akan menjelaskannya. 1. Skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian skala Likert. Contoh alternatif jawaban dalam skala Likert: sangat setuju, sangat positif, setuju, positif, ragu-ragu, negatif, tidak setuju, sangat negatif, sangat tidak setuju, selalu, sangat baik, sering, baik, dan kadang-kadang tidak baik, tidak pernah, sangat tidak baik. Skala pengukuran dan instrumen penelitian skala Likert. Sangat setuju atau selalu atau sangat positif itu diberikan skor 5. Setuju atau sering atau positif diberikan skor 4. Ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral diberikan skor 3. Tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif diberikan skor 2. Sangat tidak setuju atau tidak pernah itu diberikan skor 1. Skala Goodman. Untuk skala pengukuran dengan 2 jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi yaitu 1 dan terendah yaitu 0. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. 2. Skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contoh: hitam, putih, gelap, terang. KAP Big 4 atau KAP non Big 4. Pria, wanita, departemen akuntansi, departemen pemasaran. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran. 4. Skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat. Contoh berkaitan dengan juara. Jika rating 4, maka akan mendapatkan juara keempat. Jika rating 3, maka akan mendapatkan juara ketiga. Jika rating 2, maka akan mendapatkan juara kedua. Jika rating 1, maka akan mendapatkan juara ke-1. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran. Skala rasio, data yang menghasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh: ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang populasi, teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri di atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling menjadi 2 seperti gambar berikut. Ada probability sampling. 1. Simple random sampling. 2. Proportion strative random sampling. 3. Disproportion strative random sampling. 4. Area atau cluster. Terus ada juga non probability sampling. 1. Sampling sistematis. 2. Sampling kota. 3. Sampling aksidental. 4. Purposive sampling. 5. Sampling jenuh. 6. Snowball sampling.
Teknik sampling. Satu, probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tapi memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Teknik sampling. Probability sampling. B. Representative random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contoh dari populasi kita mengambil dari S1 itu 50 orang, SMA 300 orang, SMK 500, SMP 100, SD 50 orang. Dan contoh dari sampel kita mengambil dari S1 14 orang, SMA 85 orang, SMK 139 orang, SD 14 orang. Teknik sampling. Probability sampling. Disproportionative random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMA 800 orang, SMP 700 orang, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMA, dan SMP. D. Cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten, untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Teknik sampling. Non-probability sampling. 2. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. A. Sampling sistematis. Sampel sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Teknik sampling. Non-probability sampling. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kota yang diinginkan. Sebagai contoh, maka akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah menjumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 11 sebanyak 20 orang. C. Sampel aksidental. Sampel aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. D. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. E. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang,
istilah lain sampel genome adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel yang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan lebih, mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.